Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengantarkan salah satu penjelasan tentang surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah itu memiliki bermacam-macam nama. Di antaranya adalah surah Al-Fatihah itu, kata Fatihah terambil dari kata kerja fataha yaftahu, yang berarti membuka atau memulai. Al-Fatihah di sini berarti pembuka atau pemula. Surah ini dinamakan Al-Fatihah karena dengan surah inilah dibuka Al-Quran. Artinya dengan surah inilah dimulai susunan surah-surah Al-Quran. Peletakannya di permulaan Al-Quran berdasarkan tauqifi, artinya perintah dari Allah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ya, jadi di samping daripada nama Al-Fatihah, surah ini juga dinamakan Ummul Quran, induknya Al-Quran, atau Ummul Kitab, induk daripada Al-Kitab. Karena merupakan induk, pokok atau basis bagi Al-Quran seluruhnya. Dengan arti bahwa surah Al-Fatihah mengandung pokok-pokok isi Al-Quran. Lalu yang ketiga, As-Sab'ul Masani. Surah Al-Fatihah juga dinamai dengan As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 yang berulang-ulang. Dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani karena ayatnya berjumlah 7 dan dibaca berulang-ulang dalam salat. Salat tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Riwayat Ashabus Sittah. Dan juga selain beberapa nama yang disebutkan, masih ada lagi nama-nama lain daripada Al-Fatihah, seperti Al-Kanzu, yakni perbendaharaan, Al-Hamdu, yakni pujian, As-Salah, berarti salat, Al-Waqiyah, yang berarti melindungi, Asasul Quran, yaitu pokok-pokok Al-Quran, Asy-Syafiyah, yaitu penyembuhan, Al-Kafiyah, yang berarti yang mencukupi, Ar-Ruqyah, itu bacaan untuk pengobatan, lalu Asy-Syukur, ini syukur, dan Ad-Du'a berarti doa, dan Al-Asas, yaitu asas segala sesuatu. Nah, surah ini, surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah, ya. Al-Fatihah termasuk surah Makkiyah. Ya, adapun nanti pengertian surah Makkiyah, ya, para ulama berpendapat, ya, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Surah ini diturunkan pada waktu pertama kali disyariatkannya salat dan diwajibkannya membacanya di dalam salat. Karena itu ia adalah surah yang diturunkan dengan lengkap. Dengan surah ini terdapat kesimpulan dari isi keseluruhan Al-Quran. Adapun pokok-pokok isinya, ya, telah disebutkan bahwasanya surah Al-Fatihah adalah induk daripada Al-Quran secara keseluruhan, sehingga ia merupakan intisari dari isi Al-Quran
yang mana isi daripada Al-Quran itu diantaranya yang pertama akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah hukum-hukum, yang keempat janji dan ancaman, lalu yang kelima adalah kisah-kisah. Bicara tentang akidah, ya akidah adalah yang pertama kali dibawa oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul yang telah diutus sebelum Nabi Muhammad SAW juga menanamkan keimanan ini sejak pertama kali mereka diutus kepada umatnya. Jadi keimanan yang dikandung oleh Al-Quran meliputi keimanan kepada Allah, keimanan kepada rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab yang telah diturunkannya, hari akhirat, serta qada dan qadar. Nah, pada waktu Al-Quran diturunkan, keimanan yang dibawa oleh para rasul sebelumnya sudah kabur. Tauhid yang murni tidak ada lagi. Kepada umat-umat terdahulu telah diutus para rasul dan mereka telah mempunyai kitab-kitab samawi. Mereka kemudian memandang para rasul, orang-orang saleh dan malaikat-malaikat sebagai Tuhan. Nah, kitab-kitab samawi yang dibawa oleh para nabi dan rasul kepada mereka sudah diubah oleh tangan mereka sendiri. Nah, bangsa Arab baik yang telah pernah menganut ajaran-ajaran Nabi Ibrahim maupun tidak, sebagian besar telah menjadi penganut kepercayaan wathani, penyembah patung dan dewa-dewa, sehingga menurut riwayat di sekitar Ka'bah terdapat 360 buah patung. Maka datanglah Al-Quran untuk menyucikan akidah manusia dari berbagai kotoran syirik dengan membawa akidah tauhid yang murni yang tidak dicampuri sedikit pun oleh berbagai kepercayaan dan perbuatan menuhankan sesuatu di alam ini. Akidah tauhid yang dibawa oleh Al-Quran itu adalah akidah yang amat jelas dan tegas, dapat dipahami akal dan yang paling sempurna. Tuhan yang Maha Esa dialah Khalik, sedang selain dia adalah makhluk. Tak ada permulaannya dan tak ada kesudahannya. Maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang dan maha mengetahui. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Alam semesta ini makhluk Allah yang akan lenyap dan binasa dengan kehendak Allah, karena keberadaannya juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ini, akidah tauhid ini terdapat dalam ayat-ayat ya, yang pertama ya, dalam ayat yang pertama yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, maksud ya, daripada ayat segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam adalah bahwa yang berhak dipuji hanyalah Allah. Maka pujian haruslah dihadapkan kepadanya. Yang dimaksud dengan semua puji yaitu meliputi yang pertama puji Tuhan kepada dirinya, yang kedua puji Allah kepada makhluknya, yang ketiga puji makhluk kepada makhluk, dan yang keempat puji makhluk kepada Tuhannya. Pada hakikatnya segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dipuji karena sifat-sifat yang mulia yang ada pada dirinya atau karena perbuatan, jasa dan budi baiknya. Pujian itu hanya semata-mata milik Allah, karena dialah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang menyebabkan dia berhak dipuji. Umpama sifat Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Mengetahui, Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan lain sebagainya. Ya, pernyataan seorang hamba bahwa Allah sajalah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna dan bahwa dia sajalah yang telah memberi nikmat dan karunia merupakan inti dari keimanan kepada Allah dan merupakan akidah tauhid yang sesungguhnya. Jadi keimanan kepada Allah dengan segala sifat kesempurnaannya dan akidah tauhid yang murni adalah ajaran Islam yang terpenting. Sebab itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah Rabb bagi seluruh alam.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Rabb itu selain bermakna pemilik juga berarti pendidik atau pengasuh. Ya, dengan ini jelas bahwa apapun yang berada dalam alam ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan, mendidik, mengasuh, menumbuhkan dan memeliharanya. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Sejalan dengan ini, maka makhluk itu bagaimanapun kecil dan halusnya dan jauh tempatnya tetap berada di bawah pengetahuan, lindungan dan pemeliharaan Allah. Allah telah memberikan kepada makhluknya satu bentuk, lalu dikasih karunia-Nya akal, naluri dan kodrat alamiah yang dapat dipergunakan untuk kelanjutan hidupnya. Sesudah itu berbagai nikmat tersebut tidak dilepaskan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan selalu dipelihara, dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan, pemeliharaan, penumbuhan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya haruslah diperhatikan dan dipelajari oleh manusia dengan sedalam-dalamnya. Dan memang sejak dahulu sampai sekarang telah diperhatikan dan dipelajari oleh para pemikir dan para ahli-ahli fikir yang lainnya, sehingga telah menjadi sumber berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kebesaran Allah serta berguna bagi masyarakat. Lalu kandungan akidah di dalam surah Al-Fatihah di antaranya yang lain adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat ini berisi keimanan karena dalam ayat ini dinyatakan dengan lebih jelas akidah tauhid. Ayat ini menerangkan bahwa hanya Allah sajalah yang berhak disembah dan hanya kepada Allah sajalah manusia seharusnya memohon pertolongan. Jadi manusia sebagai makhluk Allah haruslah berhubungan langsung dengan Allah sebagai khaliknya. Ketika manusia berdoa memohon sesuatu haruslah langsung ditujukan kepada Allah khaliknya, tanpa perantaraan siapapun dan juga apapun juga. Ya, jadi dengan demikian terbasmilah sampai ke akar-akarnya kepercayaan syirik, mempersekutukan Allah, membesarkan apapun selain Allah, kepercayaan wathani, yakni menyembah dewa, matahari, bulan, bintang dan lain-lainnya, atau juga kepercayaan majusi, menyembah api dan sebagainya, yaitu kepercayaan yang banyak berkembang dan dianut oleh segala bangsa sebelum datang agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedua ayat ini, Alhamdulillahi rabbil alamin dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah inti keimanan dan ketauhidan. Ayat-ayat lain yang menyeru kepada tauhid dan memberantas kepercayaan syirik, wathani, majusi dan sebagainya adalah penjelasan dari kedua ayat itu. Nah, pada dasarnya semua ayat isi surah Al-Quran itu sejak dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan suratal ladzina an'amta alaihim itu menerangkan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit daripada ulasan pembuka daripada surah Al-Fatihah yang isi kandungannya tadi ada 5, baru 1 yang dibahas, ini tentang akidah. Untuk selanjutnya mungkin di kesempatan lain akan dilanjutkan dengan pembahasan ibadah, hukum-hukum, lalu yang berkenaan dengan janji dan ancaman serta kisah-kisah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.